Baik, kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan data flow diagram DFD. Nah, di dalam DFD sendiri ada tingkatannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita keuntungannya tadi menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi, kemudian menguraikannya menjadi level yang paling rendah. Nah, kalau di DFD sendiri, level yang paling tinggi itu adalah level 0. Dan level tertinggi tergantung pecahannya atau tergantung komponen terkecilnya. Bisa sampai ke DFD level 1, bahkan bisa sampai DFD level 2, bahkan juga bisa sampai DFD level 3. Tergantung sistem dari tergantung cara kerja dari sebuah sistem yang akan kita pecahkan. Oke. Nah, ini adalah contoh DFD. Nah, DFD level 0. Ini punya saya. Dalam artian ini adalah eh, gambaran DFD website yang saya kembangkan atau website yang saya ciptakan, yang saya buat. Nah, website ini adalah sebuah website pembelajaran yang dimana di dalam website ini ada yang namanya entitas dan ada yang namanya database. Inilah nama database saya. Nama website saya cariilmu.com. Nah, nama database-nya ini adalah data DFD level 0. Nah, kemudian terdapat tiga entitas. Di DFD saya level 0 terdapat tiga entitas. Entitasnya pertama adalah member, pengajar, dan admin. Oke, terdapat tiga entitas. Yang pertama tadi member, pengajar, dan admin. Nah, kemudian tadi dijelaskan di metode terstruktur berfokus pada aliran data. Oke, pahami baik-baik ya. Berfokus pada aliran data dan memperlihatkan hubungan antar objek-objek yang ada dapat melakukan komunikasi di dalam sistem yang dikembangkan. Ingat, pada aliran data. Kita lihat gambarnya. Entitas untuk berkomunikasi atau menghubungkan dalam sistem yang dikembangkan untuk berkomunikasi dengan database, entitas untuk berkomunikasi dengan database menggunakan yang namanya ini panah. Panah ini di dalam bahasa eh, pengembangannya atau di dalam bahasa programmernya disebut yang namanya aliran data atau data flow. Nah, data flow inilah yang menjadi fokus dari data flow diagram. Aliran data yang digambarkan dalam diagram. Nah, itulah bahasa kesehariannya. Nah, contoh si member ingin memasukkan data ke dalam database. Berarti data member ada yang namanya data member, jawaban ujian, pembayaran join course, dan namanya jawaban kuis. Berarti si member dapat melakukan 4 kegiatan di website yang saya ciptakan. Yaitu pertama tadi mengolah data member, kedua memberikan jawaban ujian, ketiga melakukan pembayaran join course, dan keempat memberikan jawaban kuis. Oke. Kemudian dari si database memberikan 7 aliran data ke si member, yaitu daftar kurs. Berarti si member mendapat yang namanya daftar-daftar mata pelajaran yang saya punya. Kemudian si database memberikan atau mengirimkan ke entitas member soal ujian. Kemudian juga informasi nilai ujian, informasi nilai kuis, soal kuis, materi pembelajaran, dan juga posting forum. Sampai sini paham ya? 7 aliran data yang dikirimkan ke member adalah 7 kegiatan yang dapat dilakukan oleh member di dalam website yang saya ciptakan, yang saya kembangkan. Panah yang mengarah ke member disebut dengan data flow atau berfokus pada aliran data. Inilah disebut dengan aliran data tadi. Jadi,
ketika database mengirimkan aliran data ke member, ada yang namanya 7 aliran datanya. Nah, ketujuh aliran data yang dikirimkan dari database ke member adalah 7-7-nya yang dapat dilakukan oleh member di dalam website yang saya kembangkan. Sampai sini paham ya? 7 aliran data yang dikirimkan dari database ke member adalah 7 kegiatan yang dapat dilakukan member di website yang saya buat. Yaitu pertama, dia dapat daftar course atau daftar mata pelajaran yang saya punya. Kemudian dia dapat soal-soal ujian. Dia dapat informasi soal ujian. Berarti ketika dia mengerjakan, dia mengirimkan jawabannya ke database, dia dapat kembali namanya informasi nilai ujian, nilai kuis, kemudian juga soal kuis, materi pembelajaran, dan juga posting forum. Oke, nah dari ketujuh kegiatan yang dapat dilakukan oleh si member, ada 5 kegiatan yang dapat dikirimkan member ke database. Itu pertama tadi jawaban kuis. Jawaban kuis ini adalah ketika si member mendapat yang namanya soal ujian, kemudian si member mengerjakan, mengirimkan ke database dalam dapat berupa yang namanya jawaban ujian. Sama dengan soal kuis. Si member mendapat yang namanya soal kuis, mengirimkan ke database dengan nama jawaban kuis. Kemudian, ketika dia ingin mengakses materi pembelajaran, dia harus melakukan yang namanya pertama itu melakukan pembayaran join course. Maka ini dapat namanya mengakses materi pembelajaran. Kemudian, ketika dia ingin bergabung, dia harus mengirim yang namanya data member. Nah, itulah satu aliran data yang terjadi antara entitas member dengan database yang saya punya, atau database yang saya punya. Nah, inilah salah satu contoh gambaran data flow diagram yang akan kita kerjakan nantinya. Dan saya harapkan kepada kalian semua untuk benar-benar memahami jalan atau alur cerita dari tugas atau dari mata pelajaran pemodelan perangkat lunak kita. Karena untuk mempelajari DFD ini sangat susah. Saya sendiri, seorang programmer, seorang yang mengakses basis data, harus melakukan revisi berkali-kali atau melakukan perbaikan berkali-kali untuk dapat melakukan penyempurnaan, untuk dapat melakukan eh, pemecahan data flow diagram sampai level terkecil, dan itu sangat susah. Banyak level-level lainnya yang harus kalian pelajari untuk memecahkan dari level yang terbesar ini. Dari level terbesar inilah atau dari level 0 inilah yang akan kalian pecahkan sampai level terkecil, sampai benar-benar pada inti dari sistem tersebut. Oke, sampai di sini materi kita, materi tentang pemodelan perangkat lunak. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya di Google Classroom. Aktif dalam Google Classroom, aktif daring, agar kalian tidak ketinggalan materi yang saya sudah jelaskan, agar kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Saya harap kalian benar-benar ingin berkemauan tinggi dalam belajar. Saya akan ladeni kalian semua, dan jika kalian kurang paham juga dari penjelasan yang sudah saya katakan, silahkan datang. Saya akan ladeni kalian, saya akan berikan eh, yang terbaik buat kalian, karena saya juga tidak ingin kalian hanya bisa, kalian hanya paham, tapi saya ingin kalian itu benar-benar mengerti dan bisa eh, mengolah sebuah data flow diagram. Oke, tugas sudah saya upload ke Google Classroom, silahkan dikerjakan. Lihat estimasi waktunya pengumpulan tugasnya kapan. Saya selesaikan tugasnya sampai hari ini karena tugasnya semua lumayan mudah. Saya harap kalian semua mengerjakannya untuk nilai kalian juga. Oke, sampai sini mata pelajaran kita. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.